Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Terowongan yang dikenal angker di Indonesia berikutnya adalah Terowongan Wilhelmina yang bertempat di Desa Sumber, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Terowongan ini dibangun pada masa pemerintahan penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914 dan pada tahun 1921 mulai dioperasikan sebagai bagian jalur kereta api Banjar, Pangandaran, Cijulang, dan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia dengan panjang 1116 meter. Dengan latar sejarahnya tersebut, terowongan satu ini dikenal menyimpan kisah mistis yang sudah tersebar di masyarakat setempat. Konon, di tengah pengerjaannya, yakni pada tahun 1916, banyak pekerja yang mendadak sakit hingga meninggal tanpa diketahui sebabnya. Sejak saat itu banyak orang percaya bahwa terowongan Wilhelmina punya kisah mistis sampai sekarang. Serupa dengan bangunan peninggalan kolonial lainnya, terowongan ini memiliki nama Belanda yang diberikan oleh para pendirinya. Nama Wilhelmina diambil dari seorang ratu yang berkuasa di kerajaan Belanda bernama Wilhelmina Helena Paulina Maria. Ratu ini sempat memerintah antara tahun 1890 sampai 1948. Saat berkuasa, Wilhelmina membawa pengaruh luar biasa bagi kerajaan Belanda, terutama saat Perang Dunia dan krisis ekonomi. Yang menarik, Ratu Wilhelmina juga menerapkan politik etis atau balas budi, termasuk di Indonesia. Hal ini yang kemudian mendukung kemajuan sumber daya manusia, termasuk masifnya pembangunan dan fasilitas publik. Inisiasi pembangunan terowongan sendiri dimulai saat Staatspoorwegen atau perusahaan kereta api Hindia Belanda menggencarkan penyatuan berbagai jalur kereta api di tanah Jawa tahun 1900-an. Kemudian, 14 tahun setelahnya, terowongan tersebut dibangun untuk mempermudah jangkauan rel yang kerap terhalang perbukitan. Mengingat kawasan Pangandaran saat itu masih terdiri dari lembah dan perbukitan, sehingga sulit untuk dijangkau. Dengan adanya terowongan ini, akses tersebut bisa ditembus. Struktur terowongannya pun dibuat dengan beton tebal demi menahan bebatuan andesit yang terkandung penuh di bukit tersebut. Hasilnya, jalur bawah gunung itu bisa terwujud dengan total panjang mencapai 1,12 km. Sejak saat itu, terowongan Wilhelmina menjadi jalur utama kereta api yang melintasi rute Banjar, Cijulang. Juga menghubungkan jalur alternatif kereta dari Kalipucang menuju Lembah Parigi. Pembangunan terowongan tersebut dikerjakan dengan hati-hati karena memiliki resiko yang tinggi. Proses pengerjaannya juga dibantu dengan teknologi tepat guna saat itu. Sejumlah warga pun dikerahkan untuk membantu memahat bebatuan yang tebal. Ketika selesai, jalur dan terowongan itu membantu mobilitas masyarakat termasuk mengangkut hasil perkebunan ke perkotaan dan keluar daerah. Sayangnya, lambat laun jalur tersebut mulai sepi, hingga akhirnya jalur tersebut terpaksa ditutup. Beberapa waktu setelahnya jalur ini kembali dioperasikan dan terakhir kali melayani kereta api di tahun 1983. PT KAI sempat merencanakan pengaktifan kembali jalur itu di tahun 2018 bersama jalur-jalur mati kereta api. Namun sampai sekarang upaya tersebut masih belum terrealisasi. Terowongan Wilhelmina sempat menjadi saksi kejayaan jalur kereta api Banjar, Pangandaran, Cijulang, dan dinobatkan sebagai terowongan kereta terpanjang di Indonesia. Terakhir, kondisi terowongan Wilhelmina masih tidak terurus. Dinding-dinding beton di dalamnya lembab, hingga menjadi rembesan air di beberapa titik. Kondisinya pun gelap dan becek, sehingga menambah kesan seram di lokasi. Sisa-sisa rel juga sudah tidak terlihat, dan menurut informasi sebagian hilang dan terbenam tanah.
Kondisi mulut terowongan banyak ditumbuhi rumput dan semak belukar, sehingga tidak mudah dilewati. Namun, terowongan Wilhelmina masih memiliki daya tarik karena bernilai sejarah dan kesan mistis yang kuat. Cerita mistis yang beredar dari terowongan ini adalah seringnya muncul sosok-sosok seperti mayat hidup. Pakaiannya comang-camping berlumuran darah, tatapannya tajam dan kosong serta wajah pucat pasi mengerikan. Dari penampakan tersebut, diketahui jika terowongan Wilhelmina dulunya juga dijadikan lokasi pembantaian. Para pemberontak yang tertangkap dihabisi oleh pasukan kompeni di lokasi terowongan tersebut. Di sisi lain, ada pula beberapa orang yang memanfaatkan terowongan tersebut sebagai sarana ritual untuk mendapatkan satu keilmuan ataupun mencari pesugihan. Diyakini, ada penunggu yang bisa mengabulkan niat sesat mereka. Terowongan angker selanjutnya ada terowongan lubang tambang Mbah Suro. Sawah Lunto adalah situs tambang batu bara tertua di Asia Tenggara. Terletak di lembah sempit sepanjang pegunungan Bukit Barisan, kota Sawah Lunto, dikelilingi beberapa bukit serta Bukit Polan, Bukit Pari, dan Bukit Mato. Di Sawah Lunto ini terdapat sebuah lubang bekas tambang batu bara, yang mana lubang tersebut menyimpan sejarah kelam tentang orang rantai, yakni sebutan bagi para pekerja tambang di Sawah Lunto. Mereka dikirim dari berbagai daerah di Hindia Belanda, termasuk Batavia. Mereka adalah pesakitan, yakni tahanan kriminal atau politik dari wilayah Jawa dan Sumatera. Kemudian dibawa ke Sawah Lunto dengan kaki, tangan, dan leher jika terantai. Mereka dipaksa bekerja sebagai kulit tambang batu bara dengan kondisi kaki, tangan, dan leher masih dirantai. Dalam bahasa Belanda, para kulit disebut ketingganger atau orang rantai. Mereka dipekerjakan hingga tahun 1898. Diceritakan saat pemugaran ditemukan banyak kerangka manusia di lubang tersebut. Selain itu, ditemukan juga beberapa botol minuman beralkohol yang diduga dari peninggalan Belanda. Keberadaan Sawah Lunto di tambang batu bara berawal dari geolog Belanda melakukan penelitian di pedalaman Minangkabau yang saat itu dikenal dengan dataran tinggi Padang pada tahun 1585. Penelitian dilanjutkan pada tahun 1867 dan ditemukan ada kandungan 200 juta ton batu bara di sekitar aliran Batang Ombilin, dan salah satunya ada di Sawah Lunto. Pada tahun 1879, pemerintah Hindia Belanda pun mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk mempermudah eksploitasi batu bara di Sawah Lunto. Lalu pada 1 Desember 1888, Sawah Lunto dijadikan sebuah kota dan ditetapkan sebagai hari jadi kota Sawah Lunto. Pada 6 Juli 1889, pemerintah mulai membangun jalur kereta api menuju Padang untuk mempermudah pengangkutan batu bara keluar dari Sawah Lunto. Jalur kereta api itu sampai di Sawah Lunto dan selesai pada 1 Februari 1894. Setelah jalur kereta api dibuka, produksi batu bara di Sawah Lunto terus meningkat hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun. Hindia Belanda juga membangun pelabuhan Emmahaven, dikenal sebagai Teluk Bayur, dan menjadi pelabuhan pengiriman untuk ekspor batu bara menggunakan kapal uap SS Sawah Lunto dan SS Ombilin Nederland. Jumlah orang rantai yang bekerja di lubang tersebut berjumlah ratusan orang. Mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi, bekerja siang hingga malam, serta tidak mendapatkan makanan yang layak. Jauh berada di permukaan tanah, saat malam hari, suhu udara di dalam lubang akan berkali lipat dinginnya. Tidak jarang para pekerja paksa hanya berbalut celana, sakit, kedinginan, dan kelaparan. Orang rantai bekerja di bawah tekanan. Para tahanan Belanda itu hanya punya satu pilihan. Jika ingin bertahan hidup, mereka harus bekerja. Pada awal abad ke-20, orang Belanda mendatangkan mandor dari Jawa. Salah satunya Mbah Suro, yang lebih diakrab dipanggil Mbah Suro. Mbah Suro diangkat menjadi mandor oleh kolonial Belanda karena ilmu kebatinan yang dimilikinya.
dia ditugaskan untuk mengawasi penambangan di lubang sugar ini. Dalam kesehariannya, dia dikenal sangat rajin bekerja, berperilaku baik dan taat beribadah. Dalam perjalanannya, lubang ini ditutup pada tahun 1920-an karena adanya rembesan air dari batang lunto dan kadar gas metana yang terus meningkat. Untuk penghargaan kepada Mandor Mbah Suro yang dipanggil sebagai pahlawan pekerja di masa buruh paksa orang rantai, maka lubang sugar ini lebih populer di tengah masyarakat dengan sebutan lubang tambang Mbah Suro. Mbah Suro meninggal pada tahun 1930 dan dimakamkan pada komplek pemakaman manusia rantai di Sawalunto. Pemerintah daerah setempat merenovasi terowongan ini menjadi tempat yang layak dikunjungi, baik dari segi keamanan maupun kemudahan mencapai area di bawah tanah dengan membangun anak-anak tangga. Renovasi mulai dilakukan dari 27 Juni 2007 hingga Desember 2007. Kemudian diresmikan sebagai objek wisata pada 23 April 2008. Keasliannya yang masih tetap dipertahankan dapat dilihat dari bagian atap dan dinding yang terbuat dari batu bara. Meskipun begitu, konon beberapa penampakan mengenai peristiwa pedih tentang orang rantai masih sering muncul dan disaksikan tanpa sengaja oleh masyarakat sekitar. Kisah angker terowongan yang terakhir adalah terowongan Paledang Bogor. Jalur kereta yang menghubungkan kota Bogor dengan Sukabumi ini adalah jalur kereta tertua di Indonesia. Dibangun sekitar era 1800-an, jalur yang memiliki panjang 181 km ini nyatanya sudah memiliki cerita kelam. Dahulu kala, pembangunan jalur ini memakan banyak korban. Para pribumi yang dipekerjakan banyak yang mati kelelahan atas sistem kerja paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Namun pada akhirnya, jalur ini menjadi salah satu urat nadi perekonomian pada zaman itu. Karena transportasi kereta terbilang murah dan banyak diminati oleh masyarakat. Terowongan Paledang Bogor menjadi salah satu lokasi yang cukup angker. Dalam terowongan itu, seringkali terdengar tangisan dan suara langkah kaki berjalan. Kisah terowongan angker ini terjadi usai tragedi mengenaskan pada tahun 2000 silam. Sebuah peristiwa kecelakaan tragis pernah terjadi di lokasi ini. Pada 12 Januari 2000, keadaan stasiun Bogor sangatlah ramai. Banyak penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke Sukabumi, dan beberapa di antaranya adalah para pelajar. Para pelajar ini pun memaksa naik ke atap kereta api. Sebelumnya petugas sudah memperingatkan mereka bahwa kereta api akan melewati terowongan yang sempit. Terowongan ini hanyalah sebuah jalur sempit yang dibangun oleh kolonial. Pembangunan terowongannya pun dikerjakan oleh rakyat secara paksa pada masa pemerintahan kolonial. Namun, para pelajar tersebut tidak mengindahkan dan tetap naik ke atas atap. Saat kereta api melewati terowongan, kejadian naas pun tidak terhindarkan. Pelajar yang berjumlah 20 orang ini terjebak di atap kereta api dan tidak dapat menghindar saat kereta api melintasi terowongan. Saking sempitnya, jarak antara atap kereta api dan terowongan tidak cukup untuk ukuran badan manusia, meskipun dalam posisi menunduk dan terbaring. Para pelajar ini menghantam terowongan dan terpental. Warga di sekitar lokasi yang mendengar dentuman sangat keras itu pun langsung menuju sumber suara. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat 20 pelajar yang tadinya duduk di atas kereta api ditemukan jasanya yang sudah sangat mengenaskan. Mereka menyaksikan potongan tubuh yang tercecer di sekitar lokasi. Peristiwa ini menjadi catatan tragis perkereta-apian Indonesia. Setelah kejadian tragis di terowongan Paledang Bogor ini, beberapa warga seringkali mengalami kejadian mistis. Cerita-cerita yang mengemuka di masyarakat adalah adanya penampakan dari hantu pemuda tanpa kepala yang selalu berkeliaran di sekitaran pintu masuk terowongan sepanjang 10 meter ini.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane andap kersanengku